seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina, maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abuki mara'a sau'in. Bapakmu kan Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Tapi saat itu Maryam dia diam, fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mukjizat. Anak itu berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani Alkitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah, membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam mereka adalah wanita yang solihah, seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Jadi intinya, kesimpulannya, substansi maknanya, tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya perempuan siddiqah, wa ummuhu siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu Rasul utusan Nabi, utusan Allah. Kalau dari Ustadz sendiri nih, ngomongin soal kemarin kan di yang ke Singapura, habis itu bukan deportasi ya, tapi tidak berhasil masuk Singapura lah, intinya seperti itu. Perdebatan masalah deportasi atau tidak deportasi adalah kalau orang yang belum dapat izin masuk tidak disebut deportasi. Apakah Abdul Somad sudah dapat izin masuk? Ya, udah. Bisa dilihat. Saya minta putarkan kamera CCTV bahwa mereka sudah nunggu koper hampir 1 jam mereka. Saya sudah hampir keluar, lalu kemudian ditarik lagi ke dalam, lalu mereka itu semua ditarik lagi keluar. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya ini masyarakat atau pendukungnya UAS gitu ya keluar dengan hashtag boykot Singapura gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana perasaan UAS sendiri soal itu? Kita bangsa besar, bangsa yang merdeka, pernah menghadapi berbagai macam. Jadi saya ingin kita sebagai negara yang bertetangga saling menghormati. Kalau dituduhkan Abdul Somad tidak boleh masuk karena dia ingin mengajarkan suatu ajaran aliran, saya datangkan liburan dengan anak istri saya. Saya bawa bayi umur 3 bulan, 4 bulan. Lalu kemudian kalau diajar Abdul Somad ini orangnya radikal, itu kan ada konsulat Singapura di Pekanbaru. Kampung saya itu Pekanbaru. Apa ada orang Singapura yang mati dibunuh gara-gara ajaran Abdul Somad? Kami hidup damai di Pekanbaru. Makanya ketika saya ceramah di Bali, ditolak oleh sekelompok oknum orang, Raja Bali, Concorde, datang di masjid untuk menjaga saya. Rajanya, Raja Bali langsung, silakan ceramah Ustaz Abdul Somad. Mereka tahu bahwa di Riau, di dekat airport, ada satu rumah ibadah saudara kita Hindu, tegak berdiri, tidak ada yang mengganggu. Kita hidup, kenapa kita mesti berkelahi cakar-cakaran hanya karena medsos, hanya karena buzzer, hanya karena orang yang makan dari gagal paham. Kalau orang tidak paham, kita kasih paham. Tapi kalau orang memang hidupnya untuk gagal paham, itu sulit. Ya, berat.